Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita bersama di dalam program Faith Room. Dan kali ini saya mengajak untuk kita melihat dari salah satu surat dari Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Kita lihat dari pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-22. Di sini kalau boleh saya beri judul Setia Hingga Akhir, berbicara mengenai bagaimana Paulus menjelaskan kesetiaannya di dalam pelayanan, tetapi juga ada perbandingan-perbandingan dan tokoh-tokoh yang ada di sana untuk menjadi pertimbangan kita dan teladan bagi kita. Di dalam 2 Timotius ini bisa dikatakan bahwa ini adalah surat yang kedua yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dan beberapa orang menduga bahwa ini adalah surat yang terakhir yang Paulus tulis. John MacArthur mengatakan demikian, Paulus menulis 2 Timotius sebagai surat terakhir sebelum dia mati martir yang kurang lebih terjadi pada tahun 67 Masehi. Nah, surat ini adalah salah satu dari kelompok surat-surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang disebut dengan surat-surat penyambalan bersama dengan 1 Timotius dan juga Titus. Nah, Timotius melayani di Efesus dan Titus melayani di Kreta. Dan Paulus menulis kepada mereka, memberikan nasihat dan arahan dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di sana. Ada nasihat yang diberikan, ada pesan yang disampaikan, dan juga bagaimana mengatur jemaat-jemaat yang ada. Nah, Paulus menulis surat ini saat dia berada di penjara di Roma, dan kemungkinan besar saat dia di penjara untuk kedua kalinya di sana. Timotius sendiri berasal dari Listra. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Dan Paulus yang menuntun Timotius kepada iman di dalam Kristus saat Paulus melayani di Listra pada perjalanan misi yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-23. Dan saat dia kembali mengunjungi Listra, Paulus memilih Timotius untuk menjadi bagian dari tim pelayanannya. Kita bisa lihat lebih jauh di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dan karena bagian yang akan kita bahas ini ada di dalam surat yang Paulus tulis kepada Timotius, maka penting untuk kita melihat apa yang menjadi tujuan penulisan dari surat ini. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sana, bahwa tujuan dari Paulus menulis surat ini kepada Timotius adalah mendorong Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada pada Timotius, karunia rohani yang ada pada dia untuk dia melakukan di dalam pelayanannya. Kita bisa lihat di pasal yang pertama ayat yang ke-5 di surat 2 Timotius ini. Yang berikut, bahwa agar Timotius tetap berpegang pada pengajaran yang benar. 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Lalu agar Timotius berdiri teguh dalam kasih karunia Allah. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian juga untuk supaya dia setia menyampaikan firman Tuhan. Pasal yang kedua ayat 15 dan pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan yang berikut, bahwa agar Timotius datang untuk bertemu dengan Paulus secara pribadi. Yang akan kita lihat di sini. Kita lihat sebelumnya sudah ada hal yang Paulus sampaikan ini terlebih dahulu di pasal yang pertama ayat yang keempat. Tetapi kita akan lihat di pasal yang keempat ayat yang ke-9 ini. Nah, pertama kita lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 dari 2 Timotius pasal yang keempat, di mana Paulus memberikan pesan-pesan perpisahan ini. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Paulus mengerti bahwa kehidupannya sebagai orang percaya adalah sebuah persembahan untuk Tuhan. Dia sendiri menulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mengutip dari David Guzik, dia memberikan komentar untuk kata dicurahkan ini demikian. Kata ini memiliki gagasan mengenai memberikan dengan sepenuhnya, tanpa sisa, tanpa ada sisa. Artinya bahwa cawan itu, apa yang isi di dalam cawan itu dikosongkan, dituang hingga habis. Dan menunjukkan bahwa itu dengan sepenuhnya diberikan kepada Allah. Paulus menunjukkan bahwa kehidupannya diserahkan sepenuhnya atau seutuhnya kepada Allah. Dia bahkan bicara kepada jemaat di Filipi bahwa dia meninggalkan semua yang ada di belakangnya dan berlari kepada panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Dan bahkan apa yang menjadi pencapaian terbesarnya semasa dia sebelum bertobat, dia menganggap semua itu sampah. Nah, kemudian di sini dia sendiri mengatakan bahwa saat kematianku sudah dekat. Bahwa Paulus di dalam pengilhaman Roh Kudus, dia tahu bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Kita lihat bahwa Paulus memiliki sudut pandang yang menarik tentang hal kematiannya ini. Di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 dia katakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan
kedatangannya. Jadi Paulus dengan jelas di sini mengatakan bahwa dia menantikan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi dia, dan dia mengerti bagaimana Allah akan membawa dia kepada kemuliaan itu. Nah, Paulus menggambarkan hal ini dengan dua bentuk yang menarik untuk kita perhatikan di sini. Pertama, dia memakai ilustrasi dalam dunia olahraga. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Paulus sering memakai istilah dalam pertandingan olahraga untuk menggambarkan kehidupan orang percaya. Contoh kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, Filipi 3 ayat 13 sampai 14, dan 1 Korintus 9 ayat 26. Dan yang kedua, di sini dia memakai gambaran seperti seorang hamba yang menjaga apa yang dipercayakan kepadanya oleh tuannya. Aku telah memelihara iman. Saya mengutip dari Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa Paulus tidak selalu menjadi orang yang populer. Juga dia tidak selalu hidup dalam kenyamanan. Tetapi dia tetap setia. Inilah yang benar-benar diperhitungkan. Artinya bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang setia di dalam panggilan yang dia berikan. Nah, apa yang dimaksud dengan setia di dalam panggilan Tuhan? Artinya bahwa bukan saja kita tekun melakukan hal itu, tetapi dengan upaya dan dengan inisiatif dan dengan semua keberadaan kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan itu. Nah, di ayat yang ke-8 kalau saudara lihat kembali, Paulus juga yakin bahwa ada mahkota yang Allah sediakan bagi dia. Dalam perjanjian baru ada beberapa jenis mahkota yang bisa kita lihat atau yang Allah siapkan bagi orang-orang percaya. Dan itu digambarkan seperti upah yang diberikan kepada mereka. Contoh mahkota kehidupan, Yakobus 1 ayat 12. Kemudian Wahyu 2 ayat 10. Kemudian ada mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Nah, di sini Paulus melanjutkan bahwa tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ini berbicara mengenai setiap orang percaya yang dengan semangat, dengan setia, dan punya pandangan surgawi menanti kedatangan Tuhan. Paulus menunjukkan bahwa dirinya walaupun seorang rasul yang melaluinya Allah melakukan banyak hal yang besar, tetapi dia tidak berbeda dengan orang percaya lainnya yang memiliki tugas dan panggilan dan pelayanan yang berbeda dengan dia. Paulus menegaskan bahwa mahkota itu disediakan Allah bagi semua orang yang menantikan atau merindukan kedatangannya. Kembali mengutip dari Guzik, dia mengatakan bahwa beberapa orang Kristen kadang mengkhawatirkan hal yang tidak perlu mengenai mahkota mereka nanti. Mereka mengkhawatirkan bagaimana kalau saya tidak mendapatkan mahkota sama sekali. Atau mengkhawatirkan bagaimana kalau saya mendapat mahkota yang kecil. Atau bagaimana kalau nantinya Tuhan tidak puas dengan pelayanan yang sudah saya lakukan. Kita harusnya tidak perlu khawatir dengan semua dugaan-dugaan itu. Dan hanya perlu memfokuskan diri kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Bagaimana nantinya mahkota itu nanti atau upah yang Allah berikan, itu adalah urusan Tuhan. Nah, itu yang pertama, dia menegaskan landasan dari apa yang dia sampaikan bahwa dia sudah tahu kapan dan masanya pelayanan itu dia akan berakhir. Paulus memang tidak tahu kapan masa kematiannya dengan pasti karena Alkitab tidak menyatakan itu lebih jauh, tetapi di sini dia tahu bahwa dengan sekian waktu pelayanan yang ada pengilhaman yang Roh Kudus berikan bahwa dia akan menyelesaikan pelayanan itu. Nah, yang kedua, karena berhubungan dengan itu, Paulus mengangkat permintaan atau mengumumkakan permintaan-permintaan kepada Timotius. Ayat yang ke-9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Nah, ingat bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara saat dia menulis surat ini. Dan dalam keadaan itu, maka tentu dia ingin melihat Timotius. Bahkan sudah sejak awal suratnya ini dia mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan Timotius. Di pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab dia sadar waktunya sudah tidak lama lagi. Paulus sudah menyatakan bahwa pelayanannya sudah sampai pada garis akhir. Misinya sudah hampir selesai. Tetapi itu bukan berarti bahwa hal-hal yang lain itu menjadi tidak penting atau relevan bagi dia. Sebaliknya, karena misinya sudah hampir selesai, maka justru hal-hal itu menjadi lebih relevan. Paulus ingin untuk menunjukkan kepada Timotius di sini apa yang menjadi kerinduan hatinya di sana. Nah, Paulus dalam suratnya ini memberikan arahan dan mengatakan kepada Timotius untuk mengawasi pelayanan di Efesus, waspada terhadap pengajar-pengajar palsu. Tetapi di sini kita lihat bahwa salah satu alasan mengapa dia menulis surat ini dan mengirimkan surat ini adalah agar Timotius datang dan bertemu dengan dia. Paulus memakai kata yang sering dia pakai untuk menekankan sesuatu yang mendesak dan harus dilakukan. Dia pakai kata berusahalah. Contoh 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atau contoh Titus pasal 3 ayat yang ke-12. Berusahalah datang kepadaku di Nikopolis karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Jadi perhatikan bahwa untuk bisa datang ke tempat di mana Paulus berada itu hal yang sebenarnya
tidak gampang bagi Timotius. Itu sesuatu yang diperlukan persiapan yang cukup dan matang, dan kemudian waktu yang cukup lama, karena ada yang mengatakan bahwa mungkin sekitar 2 bulan perjalanan dari Efesus ke tempat di mana Paulus berada, yaitu di Roma. Nah, ini bukan zaman seperti kita sekarang dengan moda transportasi yang luar biasa, atau mungkin seperti di film-film fantasi. Contoh, saudara nonton film Doctor Strange, maka dia cukup pakai cincin itu, putar-putar, dan kemudian portal itu terbuka dan dia menuju ke tempat yang dia tuju. Tidak, saudara, ada hal praktis yang harus dia persiapkan, ada teknis-teknis yang harus dia pertimbangkan di sana. Sehingga di sini perhatikan, Paulus benar-benar ingin agar Timotius datang bertemu dengan dia. Dan dia tidak mengatakan bahwa ya kalau Timotius mau datang silahkan, atau ya kalau sempat datang. Tidak, dia bahkan mengatakan agar Timotius datang sebelum musim dingin. Kembali saudara, mengapa hal ini penting untuk kita perhatikan? Paulus mau untuk Timotius dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dia sampaikan ini. Nah, kalau sampai di sini, sebenarnya kalau kita perhatikan isi surat kepada Timotius ini cukup unik. Paulus sudah menjelaskan panjang lebar mengenai pentingnya pelayanan Timotius di Efesus. Dan sekarang, dia justru ingin agar Timotius datang. Artinya apa? Ada satu pesan yang cukup unik di sini, bahwa Paulus mengerti dan mau menunjukkan bahwa Allah sanggup memelihara pelayanan dan jemaat yang ada di Efesus saat Timotius tidak berada di tempat. Artinya bahwa Timotius harus beriman bahwa jemaat itu adalah milik Allah dan Allah akan memelihara mereka. Dan Paulus sendiri sudah mengutus Tikhikus ke Efesus, dan kemungkinan untuk menggantikan Timotius saat dia dalam perjalanan ke Roma untuk bertemu dengan Paulus. Jadi Paulus tahu bahwa ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan di sana, dan berhubungan dengan masa akhir dari hidupnya ini, dia ingin untuk Timotius bersama-sama dengan dia. Paulus mengerti akan pentingnya dukungan dari saudara seiman yang sehati, sevisi, sepikir, dan bahkan mau berkorban untuk melakukan tugas panggilan tanggung jawab pelayanan yang ada. Menarik bahwa di dalam surat-suratnya yang lain, terutama seperti surat 1 Korintus, Paulus menulis bahwa dia mengutus Timotius ke Korintus ketika ada terjadi persoalan di Korintus. Mengapa? Karena Paulus tahu Timotius adalah orang yang bisa diandalkan untuk pekerjaan itu. Menarik saudara, bahwa ketika Tuhan memanggil kita dalam pelayanan, ada satu hal yang perlu untuk kita ingat. Dan kita perlu berusaha sebaik mungkin untuk kita melakukan hal itu. Kita perlu punya mentalitas seperti ini, bahwa ketika kita diutus, orang yang mengutus kita akan mengatakan bahwa karena pekerjaan itu berat, maka utuslah dia. Dan bukan sebaliknya, karena pekerjaan itu berat, jadi sebaiknya jangan utus dia. Kita perlu untuk belajar menjadi yang pertama tadi, bahwa dengan tekun, dengan setia menanggapi panggilan pelayanan yang ada. Judul pembahasan kita adalah setia hingga akhir di sini. Nah, di sini saudara, kemudian ada hal-hal yang Paulus sampaikan kepada Timotius untuk dia perhatikan saat dia dalam perjalanan ke Roma nanti, atau dia datang dan bertemu dengan Paulus. Kita akan lihat dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19. Di sini alasan mengapa Paulus meminta Timotius untuk datang, artinya alasan yang lebih mendalam. Ayat yang ke-10. Alasan pertama, bahwa karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jelas bahwa Paulus ingin Timotius datang karena Demas sudah meninggalkan dia, meninggalkan Paulus. Nah, kata meninggalkan ini oleh Alkitab versi King James diterjemahkan dengan kata forsaken, yang memberikan gagasan meninggalkan seseorang pada saat orang itu dalam kondisi yang sulit dan membutuhkan. Ini hal yang cukup menyedihkan. Demas meninggalkan Paulus saat Paulus berada dalam kondisi yang sulit, sehingga kehadiran Timotius bisa menjadi sebuah penghiburan untuk dia. Paulus sadar akan kondisinya, dia meminta hal yang masuk akal kepada Timotius untuk membawa, di situ kalau kita baca lebih jauh di dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya, untuk membawa kitab-kitabnya dan membawa jubahnya. Menarik. Paulus minta untuk Timotius membawa jubahnya. Kenapa? Musim dingin akan datang. Dia meminta untuk dibawakan kitab-kitab itu, perkamen-perkamen itu. Mengapa? Dia ingin tetap ada di dalam firman Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-13. Dan dia ingin agar Timotius datang segera, karena dia tahu nilai dari seorang saudara seiman itu. Paulus bukanlah tipe orang yang mengatakan bahwa saya punya Tuhan Yesus jadi saya tidak butuh yang lain. Paulus bukan orang yang punya mentalitas seperti itu. Dia tahu bahwa Kristus adalah yang terutama di dalam hidupnya. Dan dia mengerti bahwa Kristus menganugerahkan orang-orang yang mendukung dia di sana. Paulus mengerti nilai kebersamaan itu, nilai persekutuan itu. Dia tidak bergantung kepada orang-orang itu atau sahabat-sahabatnya itu, rekan-rekan pelayanannya itu. Tetapi dia mengerti bahwa mereka bernilai sebagai saudara dan keluarga di dalam Tuhan. Sehingga dia mengatakan bahwa meskipun Demas telah meninggalkan dia, dan Lukas yang tinggal bersama-sama dengan dia sekarang, ayat yang ke-11, Paulus bahkan meminta Timotius untuk datang dan membawa Markus. Menarik bahwa dulunya Paulus sempat memiliki pengalaman yang tidak mengenakan dengan Markus. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-41. Tetapi justru pada akhir hidupnya, salah satu orang yang ingin dia lihat adalah Markus. Menunjukkan bahwa ada rekonsiliasi yang terjadi.
Nah, kembali kepada hal Demas ini. Demas bukan saja teman sepelayanan Paulus, tetapi dia juga adalah anak rohani atau orang yang Paulus mentori, yang Paulus layani. Sehingga saat Demas meninggalkan Paulus, dia tentu sedih. Apalagi Demas meninggalkan Paulus karena Demas telah mencintai dunia ini. Saudara yang mungkin pernah melayani atau membimbing seseorang yang kemudian dengan berjalannya waktu, dia tidak lagi berjalan di dalam Tuhan. Pasti saudara paling tidak bisa mengerti apa yang sedang Paulus rasakan ini. Nah, perhatikan alasan mengapa Demas meninggalkan Paulus ini sekali lagi. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Paulus tidak mengatakan bahwa Demas telah mencintai alam semesta ini dengan keindahannya. Tetapi Demas mencintai apa yang dunia ini tawarkan. Sehingga akhirnya mengalihkan fokusnya dari Tuhan dan hal-hal rohani yang ada. Paulus memakai ungkapan ini seperti yang dipakai oleh Yakobus di dalam suratnya. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Atau contoh dipakai oleh Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan ke-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dia tidak bicara tentang dunia ini, alam semesta ini, pegunungan, lautan, hal-hal yang indah, bukan. Dia bicara tentang sistem dunia dan apa yang ditawarkan oleh dunia yang membuat Demas dan mungkin orang-orang yang lain kehilangan fokus dari mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, hal yang menyedihkan bahwa Demas dulunya itu keluar dari dunia ini kepada persekutuan dan panggilan di dalam Tuhan. Dari fokus kepada hal-hal duniawi kepada terang yang benar, tetapi justru sebaliknya. Sekarang dia berbalik. Nah, kita tidak tahu alasan secara rinci mengapa Demas meninggalkan Paulus atau apa yang membuat Demas meninggalkan Paulus. Mungkin dia berpikir bahwa situasi dan kondisi Paulus ini tidak aman atau tidak menguntungkan bagi dia. Atau mungkin Demas tidak bertahan pada masa-masa sukar itu. Nah, Paulus sendiri sadar bahwa ini adalah peringatan untuk kita semua, termasuk dirinya sendiri. Mengapa? Dia menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 27 demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus membuat peringatan ini kepada dirinya. Nah, apa yang bisa kita tarik sebagai penerapan bagi kita? Pertanyaannya begini, apakah ada Tesalonika dalam kehidupan kita yang membuat kita beralih dari Tuhan dan pergi meninggalkan apa yang sudah Tuhan panggil untuk kita lakukan? Tesalonika yaitu sebuah tempat yang mana kita melarikan diri saat merasa tertekan sebagai orang percaya. Seorang penginjil bernama J. Wesley Brill, dia mengatakan demikian, jikalau ada Tesalonika itu, baiklah saudara membakar dan meruntuhkan setiap jembatan-jembatan yang menghubungkan saudara dan Tesalonika itu. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Satu poin penting di sini. Kita tahu bahwa Demas meninggalkan Paulus dan pergi ke Tesalonika. Tetapi yang kita tidak tahu adalah apakah kondisi Demas ini adalah hanyalah kemunduran rohani yang sementara ataukah dia benar-benar telah murtad. Kita tidak tahu. Tetapi sebaliknya karena kita tidak tahu, maka ini sebenarnya adalah peringatan bagi kita. Ini adalah hal yang perlu untuk kita renungkan dan melihat akan kehidupan dan rohani kita. Perhatikan saudara, bahwa ini peringatan yang kuat untuk kita. Jika seseorang yang seperti Demas yang melayani bersama-sama dengan Paulus bisa mengecewakan Paulus dan mencintai dunia, maka kita perlu serius memperhatikan kehidupan rohani kita masing-masing. Ini juga mengajarkan kepada gereja Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang mungkin dulunya sangat semangat dan setia di dalam pelayanan atau dalam gereja, dalam persekutuan, tetapi kemudian mungkin sekarang tidak lagi. Sebab pada titik akhir itulah kita akan diuji. Dan kita perhatikan bahwa titik akhir itu hanya Tuhan yang tahu. Seperti yang disampaikan oleh Alistair Begg dalam salah satu khotbahnya, mengutip dari buku klasik John Bunyan, Pilgrim's Progress, Alistair Begg memberikan sebuah komentar dan pandangan yang menarik mengenai karakter dari Demas ini saat dia meninggalkan Paulus ini. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang seperti Demas ini, meskipun kesadaran dari orang-orang seperti ini muncul, kesadaran artinya melihat hal akan kebenaran itu muncul, tetapi hati dan pikiran mereka tidak berubah. Sehingga ketika kekuatan dari rasa bersalah hilang, maka mereka secara alami akan kembali kepada kebiasaan mereka yang lama. Nah, kemudian dia melanjutkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa orang-orang yang bersikap dan bertindak seperti Demas ini bisa terjadi. Yang pertama, mungkin mereka mulai berhenti memikirkan dan melihat secara serius tentang Allah, kematian, dan penghakiman yang akan datang. Mengabaikan hal-hal yang rohani. Yang kedua,
Mereka mulai perlahan-lahan meninggalkan kewajiban rohani mereka, disiplin rohani mereka, waktu doa, pembacaan firman, persekutuan, dan seterusnya. Nah, ini bukan berbicara mengenai hal-hal secara legalistik menjalani kehidupan iman kita, tetapi mengenai disiplin rohani yang membuat kita bertumbuh. Ingat, kasih karunia yang membenarkan kita adalah juga kasih karunia yang sama yang menguduskan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk mengatakan bahwa karena saya sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka saya bisa melakukan apapun yang saya mau dan tidak masalah apa yang saya lihat, katakan, atau pikirkan. Ingat saudara bahwa kebebasan itu atau kemerdekaan itu prinsip atau konsep moral. Kebebasan atau kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas melakukan apa yang kita mau, di mana saja dan kapan saja. Itu bukan kebebasan, itu anarkis. Yang ketiga, mereka mulai menjauhkan diri dari persekutuan, pergaulan dengan sesama orang percaya. Dengan mulai berpikir, ya saya ke gereja atau persekutuan atau melayani atau hadir kalau saya suka, kalau saya nyaman, kalau saya senang. Yang keempat, mereka mulai memilih-milih untuk bergaul hanya dengan orang-orang yang setuju dengan mereka. Dan bahkan mulai memilih-milih mana firman yang mereka mau taat dan mana yang tidak. Menafsirkan firman menurut gaya hidup mereka. Mereka mulai mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang tidak percaya dan setuju dengan pandangan mereka yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keenam, mereka mulai bermain dan berkompromi dengan dosa. Dan yang ketujuh itu memimpin kepada mereka mulai mengeraskan hati. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Demas bukannya tiba-tiba bangun suatu pagi lalu memutuskan untuk mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Tetapi ada proses kemunduran rohani yang terjadi. Dan kalau hal itu tidak ditangani dengan serius, maka akan sangat berbahaya. Perhatikan saudara bahwa di dalam perjanjian baru nama Demas disebutkan 3 kali. Di dalam Filemon pasal 1 ayat 24, Paulus menyebut Demas sebagai teman sekerja. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, dia hanya menyebut Demas. Dan di dalam surat yang terakhir ini, 2 Timotius 4 ayat 10, Paulus mengatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saya ingin menutup dengan kesimpulan seperti ini. Yang pertama, bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang menyelesaikan apa yang sudah dia mulai dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi bergantung kepada dia, bertahan di dalam Tuhan, dan minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, Allah bekerja di dalam dan melalui kita, dalam perjalanan kehidupan rohani kita, di dalam pergumulan kita. Dan penting untuk kita selalu meminta kekuatan dari Roh Kudus, menolong kita dalam menghadapi tantangan dan godaan dari dunia ini, yang mungkin kadang membuat kita hilang fokus dari mengejar kehendak Allah, dan kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dan di dalamnya kita berdoa untuk Roh Kudus menuntun kita untuk mencapai garis akhir dan membuka hati kita untuk Allah memelihara iman kita bergantung kepada Dia. Sehingga pada akhirnya yang kita lihat di dalam keselamatan yang kita terima, bahwa Allah yang dipermuliakan sebab Dialah yang berkarya di dalam kehidupan dan keselamatan kita dari awal hingga pada akhirnya.